Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, sebagaimana kita tak pernah bosan untuk mengucapkan selawat dan salam untuk nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita masih membahas tentang adab terhadap sesama, dan juga kita masih akan membahas tentang adab terhadap orang tua. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menyebutkan dalil-dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kita akan sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya untuk beradab, berakhlak yang mulia kepada orang tua. Dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqu bi husni suhbati? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan bagusnya sikapku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan kepadanya, ummuka. Maka Rasulullah mengatakan, ummuka, ibumu. Summa qala, ia mengatakan lagi, summa man, kemudian siapa lagi? Qala ummuka, kemudian ibumu. Qala summa man, kemudian ia bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi? Qala ummuka. Maka Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Setelah 3 kali Rasulullah SAW ditanya dan menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu ibumu, maka ia pun masih bertanya lagi, summaman, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah SAW? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, abuka, ayahmu. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, lewat hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita bahwa orang-orang yang pertama sekali berhak untuk mendapatkan kebaikan kita, mendapatkan sikap baik kita,
mendapatkan interaksi yang mulia dari kita adalah orang tua kita, bukan yang lainnya. Bahkan tatkala orang itu datang, salah seorang sahabat Nabi SAW yang datang itu bertanya dengan pertanyaan yang sama, siapa orang yang berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dariku? Maka Rasulullah menyebutkan ibunya, itu pertama sekali. Bahkan ketika dia bertanya lagi, yang ia maksudkan adalah orang-orang yang lainnya. Namun Rasulullah SAW menjawab dengan ibu, ya. Sampai ketiga kalinya, baru setelah itu Rasulullah menjawab ayah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, betapa besarnya hak ibu ketimbang hak ayah, betapa besarnya hak kedua orang tua ketimbang yang lainnya untuk mendapatkan kebaktian kita, untuk mendapatkan kebaikan kita, untuk mendapatkan perlakuan mulia dari kita sebagai anaknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ibu mendapatkan porsi kebaikan 3 kali ketimbang ayah. Para ulama menyebutkan ada alasan mengapa seorang ibu mendapatkan dan berhak untuk mendapatkan 3 porsi kebaikan bakti seorang anak kepadanya ketimbang ayah si anak tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, 3 hal tersebut disebabkan, 3 porsi tersebut disebabkan karena 3 kebaikan seorang ibu terhadap anaknya melebihi seorang ayah. Yang pertama adalah karena kebaikan seorang ibu dalam mengandung anak tersebut, yang rahimnya, yang perutnya itu sebagai tempat domisili bagi sang anak tersebut sebelum siap lahir ke dunia. Maka dia dipersiapkan di dalam rahim ibunya, dan tentunya ini adalah penderitaan bagi seorang wanita, di mana beban itu ada di dalam rahimnya. Bahkan dia mengalami kesulitan-kesulitan, rasa berat, bahkan penderitaan-penderitaan yang dia rasakan ketika akan hadirnya, demikian pula selama keberadaannya dan tumbuh kembangnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini kebaikan ibu, sehingga ini porsi yang pertama kenapa ibu mendapatkan, layak untuk mendapatkan kebaikan dari seorang anak, yaitu perut ibu, rahim ibu itu sebagai tempat tinggalnya sebelum dia siap lahir ke dunia. Kemudian yang kedua, kebaikan yang kedua, dan ini porsi yang menyebabkan seorang ibu mendapatkan, lebih berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dari anaknya ketimbang ayahnya, disebabkan karena untuk lahir ke dunia, maka sang ibu tersebut harus menggadaikan nyawanya, merasakan penderitaan yang begitu sangat menyakitkan bagi dirinya. Bahkan terkadang, maaf, ini sampai menyobek ya organ intimnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, terkadang pun ya karena tidak mampu untuk lahir secara normal, maka harus merusak perutnya. Masya Allah, luar biasa. Penderitaan yang luar biasa, pengorbanan yang tidak terkira. Maka ini porsi kedua, seorang ibu berhak untuk mendapatkan bakti dari anaknya ketimbang bakti anak tersebut kepada ayahnya, yaitu proses kelahiran oleh seorang ibu
terhadap anaknya yang ini diiringi dengan penderitaan dan rasa sakit. Rasa sakit yang begitu menyakitkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, alasan mengapa seorang ibu berhak untuk mendapatkan porsi kebaikan dari sang anak adalah karena kebaikan seorang ibu begitu sang anak tersebut lahir, maka anak tersebut mendapatkan ASI dari sang ibunya. Baik itu lengkap 2 tahun ataupun tidak lengkap 2 tahun. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Bahkan ada sebahagian anak yang lewat dari 2 tahun. Di ASI, kemudian disapi lebih dari 2 tahun. Diberi ASI. Baik, ini tentunya adalah berat. Ya. Hal yang begitu berat bagi seorang ibu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Karena 3 kebaikan ini, karena 3 jasa ini, karena 3 pengorbanan ini, dan ketiga-tiganya ini mengandung pengorbanan, penderitaan, rasa berat yang didapatkan oleh seorang ibu, maka dia berhak untuk mendapatkan kebaikan dengan 3 porsi dari anaknya melebihi ayahnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita sebagai seorang anak, maka beri perhatian yang besar kepada orang tua kita, terlebih ibu kita. Terlebih ibu kita. Ibu kita yang memiliki 3 bentuk pengorbanan, yang semuanya ini adalah penuh dengan penderitaan. Dan ini adalah kebaikan darinya untuk kita. Maka berfikirlah, kemudian berikanlah hak mereka, hak orang tua tersebut kepada mereka, yaitu bakti kita kepada mereka semampu kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, akhlak kita yang baik mulai dari ucapan kita yang bukan hanya ucapan yang lembut, bukan hanya ucapan yang baik, namun ucapan yang memuliakan mereka. Kemudian yang kedua adalah sikap kita yang tidak memukul mereka, yang berlaku lemah lembut kepada mereka, membantu kebutuhan mereka, memenuhi keinginan mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula hati kita dengan sepenuh hati, ya. Kita curahkan sepenuh hati, kita relakan keikhlasan dari diri kita untuk berbakti kepada mereka. Lisan kita yang mengucapkan ungkapan yang baik, lisan kita yang tidak menolak permintaan mereka selama permintaan mereka itu tidaklah bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ucapan kita yang kita tahan untuk tidak membentak mereka, tidak menyakitkan mereka. Perbuatan kita yang tidak menyakitkan fisik mereka. Perbuatan kita yang menunjukkan perhatian terhadap mereka. Bahkan tidak menjauhkan mereka dari tempat tinggal kita seandainya mereka ingin untuk tinggal bersama kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan jangan lupa doakan kebaikan untuk mereka. Penuhi semua kebutuhan-kebutuhan mereka. Ringankan beban hidup mereka. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan seterusnya, ya, dari bakti seorang anak untuk orang tuanya. Dan jangan lupakan ayah kita.
dan dia juga memiliki jasa yang besar. Tahukah kita bahwasanya fisik kita ini berasal darinya? Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah menciptakan manusia itu dari air mani yang memancar. Dan itu berasal dari orang tua kita. Dan ini merupakan bentuk kebaikan dari ayah kita untuk kita. Karena darah kita itu berasal darinya. Fisik kita ini berasal juga darinya. Itu dari maninya. Yang Allah takdirkan memang demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Andaikan tidak ada kebaikan yang lain, hanya cuma itu saja maka sudah cukup. Karena itu sahamnya. Itu aset dia. Yang kemudian tumbuh kembangnya menjadi kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kebaikan dia yang lainnya adalah membiarkan kita hidup. Dia tidak membunuh kita. Dia tidak merasa susah dengan kehadiran kita. Sehingga rasa susah itu membuat dia ingin meniadakan kita. Sangat mungkin karena pendeknya pikiran mungkin orang tua atau seseorang tersebut dia menggugurkan calon bayinya, janin yang ada di perut istrinya. Sangat mungkin. Tapi ayah kita membiarkan kita. Itu kebaikan yang kedua. Yang ketiga, ternyata kebaikan yang lainnya adalah orang tua kita ternyata turut serta mendidik, mengasuh kita, bahkan menafkahi kita. Bahkan ketika kita dalam kandungan ibu kita, istri dari ayah kita, maka ayah kita menafkahi ibu kita, bahkan memberikan gizi kepada ibu kita, yang dengan itu maksudnya adalah agar gizi itu juga dirasakan oleh kita, agar cukup gizi. Demikian. Maka dia bersusah payah untuk mencari nafkah, membanting tulangnya di luar sana. Yang ketahuilah, kita sebagai laki-laki yang saat ini, kita tahu begitu kerasnya kehidupan di luar sana, begitu bahayanya jalanan, yang itu sangat mengancam jiwa manusia. Kendaraan berseliweran, kebut-kebutan, yang ini mengancam jiwa siapa saja yang menjadi pengguna jalanan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Bahkan dalam kondisi mungkin orang tua yang begitu capek dan ngantuk berat, dia harus bertahan. Padahal andaikan dia berkendara dalam kondisi capek dan ngantuk berat, ini sangat mengancam nyawanya. Dan itu dilakukannya demi sesuap nasi. Begitu katanya. Begitu kata mereka. Untuk anak dan istri. Masya Allah. Nah, jika Anda sebagai seorang anak sekaligus saat ini sebagai ayah bagi anak-anak, karena sudah berkeluarga dan memiliki istri yang melahirkan anak, rasa berat yang Anda rasakan ketika Anda mencari nafkah, mestinya itu mengingatkan Anda kepada ayah Anda. Begini dahulu ayah membanting tulangnya, mencari sesuap nasi untuk anak dan istri. Masya Allah. Dia harus menggadaikan tidur siangnya. Dia harus berpanas-panas di bawah terik matahari. Dia terkadang harus menahan derita sakit yang kalau dia libur di hari tersebut, barangkali dia tidak akan mendapatkan sesuap nasi. Karena barangkali apa yang didapatkannya adalah rezeki baginya dan bagi keluarganya ketika itu. Masya Allah.
Mestinya ini mengingatkan kita kepada orang tua kita. Karena kita mengalaminya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ternyata banyak lagi kebaikan-kebaikan mereka yang kita terkadang tidak bisa mengetahuinya. Namun apabila kita menjadi orang tua saat ini, maka bisa jadi pengorbanan mereka itu lebih dibandingkan pengorbanan kita terhadap anak dan istri kita. Karena fasilitas di zaman dahulu tidak seperti sekarang. Sekarang ini dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang fungsinya untuk memudahkan manusia. Adapun dahulu tidak demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada pilihan bagi Anda dan kita semua, melainkan kita berbakti kepada orang tua kita, ibu dan ayah kita. Dan ingat, kembali saya ingatkan, camkan, al jaza min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalnya. Apakah kita suka kita dapatkan anak-anak kita durhaka kepada kita? Apakah kita senang kita mendapatkan anak-anak yang kita besarkan, anak-anak yang kita manjakan, namun berikutnya darinya kita mendapatkan kedurhakaan? Tentu kita tidak suka, tentu kita tidak senang. Maka jangan ajari anak kita tentang kedurhakaan terhadap orang tua dengan cara kita yang durhaka kepada orang tua kita. Kitalah, Andalah yang mengajari mereka untuk durhaka kepada orang tua. Bila kita inginkan kebalikan, kita inginkan kebaktian dan kebaikan serta kebajikan mereka kepada kita, maka mulai kita saat ini memberikan contoh kepada mereka dengan memberikan keteladanan, kebaktian, kebaikan dan kebajikan kepada orang tua kita. Mulai saat ini kita berlaku lembut kepada orang tua kita, berkata yang mulia kepada mereka, memuliakan mereka. Bila Anda inginkan Anda mendapatkan ungkapan yang baik dari anak Anda, maka Anda harus mengucapkan kalimat yang baik kepada orang tua Anda. Bila Anda inginkan anak Anda barangkali memperhatikan Anda ketika Anda telah tua renta, maka Anda saat ini harus memulai memperhatikan orang tua Anda. Yang barangkali juga orang tua Anda saat ini sudah ada yang tua renta. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bila Anda inginkan anak-anak Anda itu memenuhi kebutuhan Anda, memberikan sebahagian harta mereka sebagai pengorbanan untuk Anda, maka saat ini Anda harus memberikan teladan kepada mereka dengan cara menyisihkan. Bahkan kalimat menyisihkan mungkin ini kurang tepat juga. Memberikan pengorbanan kepada orang tua berupa harta saat ini. Berikan sebahagian harta kita, harta Anda kepada orang tua. Yang andaikan pun ditimbang kebaikan mereka dengan apa yang kita keluarkan, apa yang Anda keluarkan berupa harta, tak sebanding, tak semisal. Tak setimpal. Bahkan tak bisa dibayar dengan uang. Tapi yang mereka inginkan orang tua itu bukan bayaran. Bukan uang yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan adalah bentuk perhatian, bentuk kebaikan. Harta itu sebagai bentuk implementasi saja. Harta itu yang kita berikan kepada mereka, itu mereka anggap sebagai bentuk perhatian kepada mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Andaikan kita tahu
bahwasanya andaikan mereka tahu harta yang kita berikan ini kepada mereka ini sesungguhnya adalah bentuk bayaran atas perbuatan mereka dahulu, ketahuilah itu merupakan bentuk penghinaan. Andaikan mereka tahu niat seorang anak ketika memberikan uang itu adalah untuk pembayaran terhadap perbuatan atau pengorbanan mereka dahulu, itu penghinaan. Tapi jangan Anda niatkan itu sebagai bentuk bayaran. Jangan Anda niatkan itu sebagai bentuk kompensasi. Tidak. Apa yang kita berikan berupa harta kepada orang tua kita, itu sesungguhnya bentuk perhatian kita, bentuk pengorbanan kita. Dan mudah-mudahan mereka itu bisa memahaminya. Mudah-mudahan mereka itu memahami maksud kita, sehingga dengan hal itu mereka pun memberikan penghormatan juga kepada kita, kasih sayangnya bertambah kepada kita anak-anaknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan ini semoga menyadarkan, menegaskan, sekaligus menyadarkan kita semua bahwa sungguh kita butuh bakti kepada orang tua kita. Bahwa kita butuh bakti kepada orang tua kita. Selain Allah itu perintahkan kepada kita, selain itu merupakan kewajiban yang ada di pundak kita sebagai anak-anak mereka. Selain Allah Subhanahu wa taala sediakan pahala yang besar untuk kita anak-anaknya ketika berbakti kepada mereka orang tua. Ternyata balasannya adalah bakti yang sama dari anak-anak kita untuk kita. Tidak ada pilihan bagi kita jika demikian. Melainkan kita harus berbakti kepada orang tua kita. Karena kita tidak inginkan anak-anak kita durhaka kepada kita. Sementara Allah jadikan dunia ini berbalas. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalnya. Bila kita inginkan anak-anak kita berbakti kepada kita, maka berbaktilah kepada orang tua kita. Bila kita tidak inginkan anak-anak kita durhaka kepada kita, maka jangan kita durhaka kepada orang tua kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu menakutkan, begitu menyakitkan, dan itu sebuah penderitaan bila seorang tua mendapatkan kedurhakaan dari anak-anak mereka. Sungguh ini sebuah kemalangan yang besar. Ia hidup mendapatkan anak-anak yang durhaka kepada dirinya. Ini kemalangan yang besar, ini penderitaan, ini siksaan yang disegerakan. Dan sungguh kita tidak ingin demikian. Maka mulai dari sekarang, sadarkan diri. Segera, jangan menunggu nanti. Jangan lalai dengan anak dan istri. Untuk kepada orang tua kita berbakti. Segera, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Segera sebelum Allah Subhanahu wa taala membalasnya di dunia sebelum lagi di akhirat. Ketahuilah kedurhakaan itu merupakan bentuk azab. Kedurhakaan anak itu merupakan bentuk azab yang Allah segerakan.
Ketahuilah kedurhakaan kepada orang tua itu merupakan bentuk pemutusan tadi silaturahim kepada orang tua. Dosa dari pemutusan tadi silaturahim itu Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia. Dan itu merupakan bentuk kezaliman kepada orang tua. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ahra an yu'ajjilallahu al-'uqubata li sahibihi fid dunya ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahimi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu dosa yang lebih layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk segerakan Allah segerakan di dunia bagi pelakunya, bagi pelaku dosa tersebut. Di dunia bersamaan nanti ada yang disimpan untuknya di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ketimbang dosa kedzaliman dan pemutusan tadi silaturahim. Durhaka kepada orang tua, tidak memberikan hak-hak mereka, itu merupakan bentuk kedzaliman kepada mereka, dan itu merupakan bentuk pemutusan tadi silaturahim kepada mereka. Sangat layak kedurhakaan ini untuk Allah balas di dunia, dan nanti Allah Subhanahu wa taala simpan sanksi hukuman untuk pelakunya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga ini menyadarkan kita semua. Kita cukupkan untuk penyampaian materinya, kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya, layangkan pertanyaan lewat chatting WhatsApp di nomor 082288886630. Bisa juga di nomor yang sama 0852 61904177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, karena di Indonesia ini sudah banyak masjid satu dengan masjid lain saling adzan. Untuk perempuan manakah memulai sholat? Apakah azan pertama atau azan yang terakhir? Jazakallahu khairan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya azan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Dan tidak boleh azan kecuali setelah masuk waktunya. Maka apabila telah masuk waktu sholat, maka ketika itu boleh bagi kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan untuk sholat di waktu tersebut. Namun dianjurkan bagi seorang muslim untuk menjawab lafaz-lafaz adzan yang dikumandangkan oleh muadzin tersebut. Lewat lisan Rasulullah SAW Allah menyediakan pahala dari setiap jawaban adzan tersebut. Nah, apabila satu adzan sudah selesai, maka itu sudah cukup baginya untuk sholat demikian, tanpa harus menunggu adzan yang lainnya selesai. Namun bila seseorang ingin menjawab setiap adzan yang didengarnya, satu masjid mengumandangkan adzan, dijawab sampai selesai,
kemudian ada masjid yang lain menyusul, maka dijawab juga, maka tidak mengapa insyaallah taala. Tidak mengapa. Ya. Karena itu sunnah hukumnya dan mendapatkan pahala tentunya. Ya, karena menjawab adzan. Adzan itu zikir dan menjawabnya juga merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Nah, kalaupun seandainya belum adzan namun sudah didapatkan tanda masuknya waktu, seperti zuhur dengan tergelincirnya matahari ke arah barat sedikit dan membentuk bayangan yang menjorok ke arah timur, maka ini sudah masuk waktu zuhur. Andaikan tidak terdengar adzan di tempat tersebut, maka tetap saja sholat. Jika ingin adzan maka silahkan, jika qomat saja maka boleh, dan itu dapat pahala juga. Dan asar menurut pendapat yang kuat, tanda masuk waktunya adalah ketika ya posisi matahari itu membentuk bayangan yang sama panjang dengan bayangannya, dengan bendanya. Jadi benda dengan bayangannya itu sama panjang. Ini adalah awal masuk waktu sholat asar, demikian. Begitu juga untuk masuknya waktu sholat maghrib ditandai dengan tenggelamnya matahari, maka sudah bisa sholat walaupun belum ada yang adzan. Ini bagi wanita tentunya ya, yang mereka menanti adzan di rumah, menanti ya adzan sampai selesai dan mereka sholat di rumah, demikian. Adapun isya masuk waktunya dengan hilangnya mega-mega merah yang ada di ufuk barat, demikian. Maka apabila belum juga terdengar adzan tapi sudah didapatkan hilangnya mega-mega merah, maka itu sudah masuk waktu sholat isya, maka silakan sholat walaupun belum ada adzan yang terdengar. Waktu sholat subuh ditandai dengan terbitnya fajar shadiq, yaitu biasan cahaya matahari yang muncul terbit dan dia memanjang di ufuk timur ke arah kanan dan kiri dari ufuk timur tersebut, demikian. Maka sudah bisa masuk, sudah bisa sholat, demikian. Namun tentunya dianjurkan untuk sholat di antara adzan dan iqamat, ya. Sholat qabliyah disebut juga dengan sholat qabliyah dari sholat rawatib, ya. Itu sholat sunat yang mengiringi sholat fardu, demikian, ya. Seperti itu, ya. Jadi kalaupun tidak ada adzan namun sudah masuk waktu sholat dengan dilihat tanda-tandanya, maka silakan sholat, demikian, tidak masalah. Tapi apabila ingin menanti dengan terdengarnya adzan, maka silakan. Begitu terdengar adzan maka langsung sholat juga boleh. Atau sholatnya menunggu selesainya satu adzan di satu masjid karena ingin menjawab adzan tersebut, maka silahkan. Atau ingin contohnya mendengarkan seluruh adzan dari semua masjid yang ingin didengar sampai selesai kemudian dijawab juga, maka tidak masalah juga insyaallah ta'ala. Namun tentunya wallahu alam yang terakhir ini lebih afdol, ya. Mengapa lebih afdol? Karena dia menjawab ya adzan tersebut yang itu merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukum ketika bercerai namun anaknya tidak dibiayai oleh ayahnya? Ayahnya lepas tanggung jawab. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bercerai, istri yang sudah selesai masa iddahnya bukanlah istri bagi laki-laki tersebut. Ini mantan istri. Dan tidak ada kewajiban bagi mantan suaminya untuk menafkahinya. Tapi anak, tidak ada mantan anak.
Walaupun seandainya anak tersebut diasuh oleh mantan istrinya, yang itu ibunya, ibu si anak tersebut, atau bahkan diasuh oleh laki-laki lain, seperti contohnya diasuh oleh ayah tiri, yaitu suami baru dari mantan istrinya, atau diasuh oleh kakeknya dari jalur ibunya si anak tersebut, maka tetap berkewajiban ayahnya untuk menafkahinya, karena tidak ada mantan anak baginya dan tidak ada mantan ayah bagi mereka. Dalam agama kita tidak ada mantan ayah dan anak. Adapun mantan suami, mantan istri, ini tentu ada, sangat berpeluang ada. Adapun anak maka tidak ada mantan anak, itu tetap anaknya walaupun diasuh oleh orang lain bukan dirinya. Wajib baginya untuk menafkahinya. Berdosa bagi seorang laki-laki yang ia memiliki anak dari tulang sulbinya, anak kandungnya yang lahir dari pernikahan yang syar'i, maka wajib baginya untuk menafkahinya. Haram baginya, berdosa ia bila dia menyia-nyiakan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau tidak salah, Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu. Cukuplah seseorang itu berdosa, ia menyia-nyiakan siapa saja yang menjadi tanggungan nafkahnya. Man yaqut, orang yang dia berikan qutnya, yaitu nafkah makannya. Qut, bahan makanan pokok bagi dia. Wajib berdosa bila menyia-nyiakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada setiap ayah agar mereka bertanggung jawab terhadap anaknya, menafkahi anak-anaknya, walaupun seandainya anaknya itu diasuh oleh orang lain selain dirinya. Lebih-lebih dirinya yang mengasuhnya, maka tetap wajib untuk menafkahinya. Demikian. Tentunya adalah semampunya, ya, sesuai dengan kemampuannya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq, liyunfiq dzu sa'ati min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah orang yang punya kelapangan memberikan nafkah dari kelapangannya, dan siapa saja yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberikan nafkah itu dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada sebuah jiwa kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan setelah kesulitan. Semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, telah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mohon maaf bila kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran yang disampaikan maka ambillah dan terimalah. Adapun kesalahan dan kekurangan maka tinggalkanlah. Sebelum berakhir seperti biasa, kita berikan motivasi kepada saudara seiman, kepada saudara seislam. Mari kita berdonasi, mengeluarkan sebagian harta kita yang akan menjadi aset akhirat bagi kita. Yang ini ditujukan untuk pembebasan lahan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya, yang nantinya akan dilaksanakan di masjid tersebut kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan kajian, demikian pula kegiatan sosial yang lainnya. Kebutuhan
ya kekurangan dana sekitar 3,4 sekian miliar rupiah. Miliki aset akhirat dengan berdonasi yang pahala minimalnya adalah 700 kali lipatnya. Salurkan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451, dan di layar kaca Anda bisa menyaksikannya. Semoga bermanfaat dan semoga Anda termotivasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.